Adam berkata sambil menangis, "Ayah, Anda tidak mengerti, kata Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang, itu teroris asing. Yang tewas dan terluka juga teroris asing. Itu bukan ninja Iga, ini orang-orang kita." "Apa?" Mata Darwin menjadi hitam dan dia bertanya, "Apakah Anda mengatakan bahwa setengah dari orang-orang kami terbunuh atau terluka? Bagaimana mereka mati?" Adam berkata, "Berita itu mengatakan bahwa orang-orang kami telah menyiapkan bom sebelumnya untuk serangan teroris, dan ketika mereka ditemukan, mereka meledakkan bom." "Banteng sialan," Darwin meraung marah. "Semua orang yang saya kirim adalah master seni bela diri. Bagaimana mereka bisa menggunakan bom untuk melakukan serangan? Apalagi, mereka pergi ke Jepang dengan pesawat. Bahkan jika mereka memiliki bom, mereka tidak mungkin membawa mereka dengan pesawat, dan mereka tidak mungkin mendapatkan bom dalam waktu sesingkat itu." Adam berkata tanpa daya, "Ayah, itu yang dikatakan berita. Saya sudah meminta orang untuk menghubungi orang yang kami kirim ke sana, dan sekarang situasinya tidak ada dari mereka yang masih bisa dihubungi. Aku khawatir mereka benar-benar bernasib buruk." Dawson meraih pot pualamnya yang berharga dan dengan kejam membantingnya ke tanah, meraung marah, "Sial. Iga Ninja bertekad untuk berperang dengan keluarga Fei saya? Ini pasti jebakan yang dipasang oleh pra sialan itu. Mereka tidak hanya membunuh orang-orang kita, tapi mereka juga membuat orang-orang kita yang disalahkan. Sungguh serangan yang keterlaluan." Setelah mengatakan itu, dia menatap Adam dan memerintahkan dengan gigi terkatup, "Cepat dan minta seseorang pergi dan dapatkan informasi terlebih dahulu. Aku ingin tahu berapa banyak orang kita yang terbunuh, berapa banyak yang terluka, dan berapa banyak yang ditangkap." Adam buru-buru berkata, "Ayah, saya menghubungi petugas intelijen Jepang, dan menyuruh mereka pergi dan mencari informasi." Darwin menambahkan, "Pastikan untuk menghapus file mereka dan keluar dari catatan, dan jangan biarkan masalah ini melibatkan keluarga Fei. Jika Departemen Keamanan Darat Jepang mengikuti garis mereka ke keluarga Fei, kami akan gigit peluru dan kami tidak boleh mengakuinya. Selain itu, karena mereka telah mengumumkan bahwa orang-orang kita adalah teroris, mereka pasti siap menanamkan bukti untuk menjebak kita. Jadi Anda menemukan cara untuk memberi mereka pesan, selama mereka tidak menggigit keluarga Fei, keluarga akan membayar biaya $20 juta per orang." Adam berkata dengan cemas, "Ayah, aku khawatir sekarang salah satu dari mereka tidak dapat melakukan interogasi dan dapat menjatuhkan kita." "Tidak perlu terlalu khawatir tentang ini," kata Darwin dengan suara dingin. "Mereka semua orang pintar. Keluarga mereka ada di luar jika mereka melawan kita. Biarkan keluarganya menanggung biaya dalam hitungan menit. Saat ini mereka pasti akan tutup mulut, dan kemudian tunggu berita kami. Selama kondisi kami memuaskan mereka, mereka tidak akan menyerahkan kita bahkan jika mereka mati." Adam bernafas sedikit lebih lega dan bertanya, "Ayah, bagaimana dengan ninja Iga? Mereka berani melawan kita begitu keras. Mereka tampaknya siap." Darwin menghela nafas dan berkata dengan kesal, "Masalah ini hanya bisa ditunda untuk saat ini, dan dipertimbangkan dalam jangka panjang. Jika tidak begitu kita mendorong pihak lain, mereka mungkin akan menyakiti Zakari." Adam berkata dengan cemas, "Ayah, pihak lain hanya memberi kami 48 jam. Jika kita tidak bisa mendapatkan $200 miliar cryptocurrency, Zakari akan dalam bahaya." Darwin mengangguk, mengertakkan gigi, dan berkata, "Jangan khawatir, jika memang tidak ada cara lain, $200 miliar cryptocurrency yang bisa saya berikan kepadanya. Meskipun uangnya banyak, tetapi keluarga Fei masih mampu membelinya. Tapi uang ini, bahkan jika dia memiliki kehidupan untuk diperoleh, tetapi juga jelas bukan kehidupan untuk dihabiskan. Pada saat ini, lebih dari 200 km jauhnya dari New York, Providence." Tama duduk sendirian di sofa hotel dan dengan santai melihat jam di ponselnya.
Ada kurang dari 24 jam tersisa sebelum dia memberi keluarga Fei batas waktu 48 jam. Setelah waktu terakhir berlalu, dia akan meluncurkan serangan umum terakhir pada keluarga Fei. Jadi, dia memulai fase berikutnya dari penempatannya. Hal pertama yang dilakukan Tama adalah sekali lagi meminta Nanako untuk memberitahu publik bahwa pengeboman di Kastil Iga ini terkait erat dengan Ninja Iga, bahwa kebenaran dari masalah ini adalah bahwa Ninja Iga bersekongkol dengan kelompok teroris ini, dan menurut informasi yang dapat dipercaya, Ninja Iga telah melarikan diri dari Jepang terlebih dahulu. Alasan untuk ini adalah bahwa Tama bermaksud untuk sepenuhnya menarik seluruh Ninja Iga ke bawah. Setelah berita ini dirilis, klaim bahwa Ninja Iga telah meninggalkan Jepang sebelumnya akan segera dikuatkan. Pada saat itu, semua orang akan berpikir bahwa Ninja Iga memang berhubungan dengan kelompok teroris ini, sehingga tidak mungkin Ninja Iga akan kembali ke Jepang seumur hidup mereka. Selain itu, Tama juga memanggil Melba. Di telepon, dia bertanya tentang lokasi kapal kargo yang menuju ke Suriah untuk mengirimkan makanan. Melba memberitahunya bahwa kapal kargo akan melewati Sri Lanka dan memasuki Laut Arab, dan akan berlayar ke Teluk Aden dalam beberapa hari. Tama segera menginstruksikannya, Melba, setelah 24 jam, kamu harus membiarkan kapal kargo berlabuh di tempatnya, dan saya akan meminta kepala pengawal bersenjata dari front kataklismik untuk menghubungi Anda. Melba tidak tahu alasannya, tapi tetap langsung setuju, dan kemudian membuat panggilan telepon agar kapal kargo itu berlabuh sementara di laut dekat Sri Lanka. Setelah itu, Tama memanggil Yoshua dan menginstruksikannya, Yoshua, kapal kargo akan berhenti di laut dekat Sri Lanka 24 jam kemudian, atur pesawat untuk menunggu di Kolombo setelah kapal kargo berhenti, Anda mengirim helikopter untuk membawa Daron, Sinta, dan Raya ke Kolombo, dan buat mereka terbang ke New York untuk menemui saya setelah mereka tiba di Kolombo. Yoshua berkata tanpa berpikir dua kali, Tuan Reza, aku akan mengikuti perintahmu. Saat ini, Laut Timur Sri Lanka. Karena perbedaan waktu, meskipun sudah larut malam di Jepang, matahari terbenam di sini hanya ciuman permukaan laut di barat. Matahari terbenam yang indah menodai seluruh permukaan laut dengan warna merah menyala, dan pemandangannya sangat indah. Berbagai macam burung laut terbang di langit, dan di kedua sisi haluan, ada banyak lumba-lumba mengejar kapal kargo, dan melompat keluar dari air dari waktu ke waktu. Keindahan yang langka ini, bagi para kru yang sering hanyut di laut, sudah lama menjadi hal biasa, tapi bagi Sinta, ini benar-benar kecantikan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dia berdiri di haluan kapal, melihat pemandangan yang indah, suasana hati tiba-tiba menjadi jauh lebih santai. Hari-hari ini, tanpa tujuan hanyut di laut, dan tanpa berita dari dunia luar, jadi seluruh kondisi mentalnya sangat dekaden. Bukan hanya dia, tetapi Daron yang lebih tua juga lebih hancur kali ini. Dan, karena telah ada hati yang pasrah, Daron kali ini belum bisa melepaskan sedikit pun, sepanjang hari mendesah dan meratap, diam-diam sedih. Dan apa yang Sinta tidak bisa lepaskan adalah pikiran tentang Tama, yang tidak bisa dijelaskan. Tanpa disadari di benaknya, itu adalah citra Tama, dan kemudian tiba-tiba kehilangan minat dalam segala hal, tanpa sadar maju cepat melalui seluruh proses kenalannya, dengan Tama berkeliaran di otak lagi dan lagi. Pada saat ini, dia melihat matahari terbenam yang indah di atas laut, dan tanpa sadar memikirkan Tama, dan bahkan mendesah dalam hatinya, kalau saja Tama ada di sini juga. Kalau begitu, tidak peduli kemana kapal ini pergi, aku tidak akan khawatir dan tidak akan ada rasa gugup. Pada saat ini, Raya melangkah ke sisinya dan berbicara, Nona Fei, saatnya kembali ke kabin, para pelaut akan datang untuk pemeriksaan rutin nanti. Hari-hari ini di laut, dia dan Raya menjadi akrab satu sama lain, dan keduanya menjadi teman.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.